Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah komputer dan pemrograman akan terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan saya Novita Sari dan saya Rizka Mahmudiasari dan saya Anissa Nurhayati. Kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat dengan menggunakan C++, yang mana di sini kami membuat program tentang volume dan setiap sebelum melakukan pekerjaan sangat diperlukan sekali pengenalan terhadap konsep pekerjaan tersebut guna memahami mencapai target pekerjaan yang akan dibuat nanti. Akan lebih mudah dikerjakan apabila permasalahan dan alur pekerjaan jelas dan dimengerti. Di sini kami akan menampilkan bagaimana mencari hasil volume dan luas permukaan bangun ruang. Yang akan kami lakukan yakni mencari rumusan atau cara agar suatu program dapat mencapai target. Konsep kerja dan logika pemrograman harus dipahami terlebih dahulu. Sebuah pemrograman tidak terlepas dari konsep kerja sebuah komputer. Terdapat logika dasar input, proses, dan output. Artinya ada data-data yang harus diinput, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya akan diproses, lalu akan di-outputkan ke layar atau ke media lainnya. Nah, karena di sini tugasnya kami membuat program aplikasi C++ yang memiliki ciri khas pada include-nya. Yang pertama terdapat include IOStream, kemudian ada include stdlib, lalu ada include conio.h. Setelah itu terdapat pula inMain, yang mana dalam inMain ini terdapat berbagai pilihan yang kami gunakan dalam proses membuat program pada aplikasi C++. Kemudian setelah ada inMain, di sini terdapat pula whileloop. Whileloop di sini merupakan salah satu pernyataan yang berguna untuk memproses suatu pernyataan atau beberapa pernyataan beberapa kali tanpa diketahui pasti berapa kali perulangan tersebut akan dilakukan. Kemudian di sini apabila kita menggunakan switch, pilihan switch, maka kita bakal menggunakan pernyataan break. Nah, kami menggunakan switch dan break ini sama dari case 1 hingga case 7. Kemudian, di sini kami akan menampilkan bagaimana prosedur dalam pembuatan program mencari volume dan luas permukaan bangun ruang. Untuk menjalankan rumusan tersebut ke dalam aplikasi C++ akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana menjalankan program pada C++. Pertama, kita buka C++. Kemudian klik file pada program C++, setelah itu new, kemudian project, setelah itu kita klik console application, kita beri nama. Misalnya kelompok 2 bangun ruang. Kita klik OK. Kemudian kita save. Untuk proses selanjutnya, Ctrl A. Kemudian backspace. Kemudian rumusan program yang sudah dijelaskan teman saya tadi, kita copy. Kemudian masukkan ke dalam aplikasi C++. Setelah itu, Ctrl A. Kemudian compile. Kemudian kita beri nama. Setelah itu kita save. Di dalam compile ini kita akan mengetahui apakah program yang kita buat berhasil atau tidaknya. Apabila berhasil, maka status di sana ada kata done. Setelah itu kita close.
Kemudian kita klik run. Kemudian akan tampil seperti layar tersebut. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rika Maulidiasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan yang setelah di-run, maka akan muncul seperti ini, yang mana dalam tampilan tersebut terdapat kata-kata "Selamat datang di program menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang". Pilihan menu dari kami, yang pertama ada kubus, yang kedua balok, yang ketiga bola, yang keempat 5 segi 4, yang kelima tabung, yang keenam kerucut, serta yang ketujuh prisma. Nah, kenapa di sini kami menampilkan dengan 7 pilihan? Karena di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat program pada aplikasi C++ dengan 7 prosedur. Jadi di sini kami memberikan menu pilihan dengan 7 prosedur. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu dari menu kami. Misalkan saja di sini kita ingin menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang, misalkan balok. Nah, karena pada tampilan tersebut balok berada pada menu pilihan nomor 2, maka dapat kita tekan 2, lalu tekan enter. Nah, akan muncul perhitungan volume dan luas permukaan balok. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan hasil volume dan luas permukaan balok, kita memerlukan panjang balok, lebar balok, serta tinggi balok. Nah, di sini misalkan saja untuk panjang balok kita beri nilai 6, lalu kita tekan enter, dan nilai untuk lebar balok kita misalkan dengan 4, lalu tekan enter, dan pada tinggi balok kita misalkan dengan 5, lalu kita tekan enter. Maka akan kita dapatkan nilai volume balok yakni 120 dan luas permukaan balok yakni 148. Nah, di sini kami pun ada pilihan lain, yakni untuk kembali ke menu awal kita dapat menekan 0 atau menekan enter. Nah, selanjutnya saya juga akan mempresentasikan bentuk flowchart dari program C++ yang telah kami buat. Di sini ada gambar yang berbentuk oval, yakni yang sering disebut terminator, yang mana terminator di sini kita awali dengan kata start. Setelah terminator di sini ada gambar yang berbentuk jajar genjang, yang mana arti dari gambar jajar genjang di sini bisa berupa output dan input. Tetapi gambar jajar genjang yang pertama di sini adalah berupa output, yakni tampilan yang bakal kita keluarkan pada program C++. Nah, karena di sini kami membuat program mengenai volume dan luas permukaan pada bangun ruang, maka output pertama yang kami keluarkan yakni menghitung volume dan luas permukaan kubus. Kemudian output kedua yakni menghitung volume dan luas permukaan balok. Kemudian output ketiga menghitung volume dan luas permukaan bola. Output keempat menghitung volume dan luas permukaan limas. Output kelima yakni menghitung volume dan luas permukaan tabung. Kemudian output keenam menghitung volume dan luas permukaan kerucut. Kemudian output ketujuh menghitung volume dan luas permukaan prisma. Kemudian selain ketujuh output tersebut, terdapat lagi output untuk keluar dari program atau kembali ke menu awal dan beberapa output pilihan. Lalu setelah bentuk gambar jajar genjang output tersebut, terdapat lagi gambar yang berbentuk belah ketupat, yang mana arti dari gambar belah ketupat ini adalah pemilihan. Nah, pemilihan yang pertama, karena tadi pada output yang telah kita buat tersebut adalah output yakni volume dan luas permukaan kubus, berarti pemilihan yang pertama adalah kubus. Nah, untuk mendapatkan proses dari pemilihan pertama, yang harus kita lakukan yakni dengan memasukkan input. Nah, yang input untuk kubus di sini adalah rusuk. Nah, setelah kita memasukkan rusuk, maka kita akan mendapatkan proses yang kita cari, yakni volume kubus dan luas permukaan kubus. Kemudian, pemilihan kedua, karena pada output sebelumnya kita sudah membuat output mengenai volume dan luas permukaan balok, jadi pada pemilihan kedua adalah balok. Nah,
pada pemasukan input di balok ini itu sama saja dengan pada kubus, hanya saja bentuk input yang kita masukkan itu berbeda, yakni input panjang, kemudian input lebar, dan input tinggi. Maka setelah input-input tersebut kita masukkan, maka kita akan mendapatkan proses yang kita inginkan, yakni volume balok dan luas permukaan balok. Selanjutnya, pada pilihan ketiga, karena pada output sebelumnya kita menuliskan volume dan luas permukaan bola, jadi pilihan ketiga di sini adalah bola. Input yang kita masukkan, yakni jari-jari bola. Setelah jari-jari bola tersebut kita masukkan atau kita input, maka akan keluar proses yang kita inginkan, yakni volume bola dan luas permukaan bola. Selanjutnya, pemilihan keempat. Nah, pada output sebelumnya, kita menuliskan 5 segi 4. Jadi, pada pemilihan keempat ini adalah 5 segi 4. Nah, input yang perlu kita masukkan pada 5 segi 4, yakni panjang 5 segi 4, kemudian lebar 5 segi 4, lalu tinggi 5 segi 4. Setelah kita masukkan input tersebut, maka kita akan mendapatkan proses volume 5 segi 4 dan luas permukaan 5 segi 4. Selanjutnya, pemilihan 5, karena tadi output sebelumnya kita menuliskan tabung, maka pada pemilihan kelima di sini adalah tabung. Input yang kita perlukan pada bangun ruang tabung ini adalah yakni jari-jari alas tabung dan panjang tinggi tabung. Setelah input tersebut kita masukkan, maka akan mendapatkan prosesnya yakni volume tabung dan luas permukaan tabung. Selanjutnya, pemilihan keenam. Pada output sebelumnya kita menuliskan volume dan luas permukaan kerucut. Jadi pada pilihan keenam di sini adalah kerucut. Yakni untuk mendapatkan proses dari kerucut tersebut, kita memasukkan yakni inputnya jari kerucut, kemudian tinggi kerucut, dan tinggi kerucut. Maka kita akan mendapatkan volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Lalu pada prosedur ketujuh, terdapat prisma. Yakni untuk mendapatkan proses dari prisma di sini, kita memasukkan inputnya yakni luas alas prisma dan tinggi prisma. Lalu kita akan mendapatkan volume prisma dan luas permukaan prisma. Nah, selain 7 prosedur tadi, kita juga menyediakan pilihan lain atau alternatif lain, yakni dengan menekan 0 atau menekan Enter, kita dapat kembali ke menu awal. Setelah itu, maka akan keluar output umum, yakni volume dan luas permukaan bangun ruang. Setelah output umum itu keluar, kemudian ada lagi terminator dengan tulisan N yang artinya berakhir atau telah selesai. Nah, sampai di sini dulu penjelasan atau presentasi yang dapat kami sampaikan pada kali ini mengenai program volume dan luas permukaan C++ yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.